Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pertidaksamaan trigonometri. Matematika peminatan kelas 11 semester 1. Di video sebelumnya kita sudah mempelajari persamaan trigonometri. Jadi sebelum kita mempelajari, kita harus bisa membedakan apa perbedaan persamaan trigonometri dengan pertidaksamaan trigonometri. Pertama, bentuk. Bentuk pertidaksamaan trigonometri contohnya seperti ini. Sin X kurang dari 0, sin 2X lebih dari sama dengan 1/4, atau 2 plus sin 2X plus 1 plus 2 cos 2X kurang dari sama dengan 0. Nah, ciri khas dari pertidaksamaan trigonometri adalah ada unsur trigonometrinya baik sin, cos, ataupun tangen, dan tanda kurang dari ataupun lebih dari sama dengan. Ya. Dalam pertidaksamaan trigonometri, kita perlu menentukan nilai-nilai X yang memenuhi, atau yang disebut penyelesaian pertidaksamaannya. Penyelesaian pertidaksamaan trigonometri umumnya merupakan interval, seperti S lebih dari V, X antara 30 derajat sampai 120 derajat, atau X lebih dari sama dengan 100 derajat ataupun yang lainnya. Ya, nanti jawabannya seperti ini. Dalam interval. Cara menyelesaikan persamaan trigonometri. Nah, untuk mengerjakan kita perlu tahu cara menyelesaikannya. Yang pertama, menggunakan grafik fungsi trigonometri. Jadi cara menyelesaikan pertidaksamaan trigonometri ada dua. Ini yang pertama, menggunakan grafik fungsi trigonometri. Langkahnya adalah sederhanakan fungsi trigonometri yang terdapat pada pertidaksamaan ke dalam bentuk yang paling sederhana. Artinya sudah tidak bisa dibagi lagi sama angka yang lain. Lebih mudah. Kemudian gambar sketsa grafik fungsi trigonometri sederhana yang diperoleh. Nah, jadi teman-teman pelajari atau ingat kembali materi sebelumnya di kelas 10. Gambar grafik fungsi trigonometri baik sinus, kosinus maupun tangen. Langkah ketiga, gunakan grafik tersebut untuk menetapkan batasan-batasan nilai X yang memenuhi pertidaksamaannya. Perhatikan grafik berikut. Ini contoh grafik sinus fx. Nah, misalnya ada batas di sini. Nah, maka ini daerahnya adalah ini yang dihasil ya. Jadi daerah antara X1 dan X2 jika daerahnya di sini. Sin fx lebih dari K. Jadi X-nya antara X1 sampai X2. Bisa dipahami ya. Oke, kita ke cara penyelesaian yang kedua. Cara penyelesaian pertidaksamaan trigonometri yang kedua yaitu dengan menggunakan garis bilangan. Garis bilangan pernah dipelajari di kelas 10. Dalam menggunakan di fungsi kuadrat. Nah, langkahnya. Langkah yang pertama adalah ubah bentuk pertidaksamaan menjadi bentuk persamaan. Kemudian tentukan akar-akarnya. Jadi ubah dulu jadi bentuk persamaan, kemudian tentukan akar-akarnya. Langkah selanjutnya, letakkan akar-akar tersebut pada sebuah bilangan, pada sebuah garis bilangan. Kemudian tetapkan tanda positif atau negatif yang merupakan nilai fungsi trigonometri yang terdapat pada pertidaksamaan atau pada garis bilangan. Langkah ketiga, gunakan tanda positif atau negatif tersebut untuk menetapkan penyelesaian pertidaksamaan, yaitu yang bertanda positif merupakan penyelesaian pertidaksamaan yang bertanda lebih dari atau lebih dari sama dengan. Dan yang bertanda negatif merupakan penyelesaian pertidaksamaan yang bertanda kurang dari atau kurang dari sama dengan. Contoh garis bilangan seperti ini. Nah, jadi nanti ada tanda positif, tanda negatif, positif, negatif. Jika yang di soalnya adalah tanda yang kurang dari, maka ambil daerah yang tanda negatif. Namun, jika
tanda soalnya adalah lebih dari atau lebih dari sama dengan, teman-teman ambil daerah yang bertanda positif. Nanti bagaimana cara menentukan tanda positif dan negatifnya? Lihat di soal substitusi dalam bentuk persamaannya. Nanti kita akan lihat contohnya. Dua cara ini adalah sebagai alternatif teman-teman agar bisa menjawab soal. Boleh menggunakan cara yang pertama, yaitu dengan grafik, atau cara yang kedua ini menggunakan garis bilangan. Nah, kita ke contoh. Tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan trigonometris sin X kurang dari sama dengan setengah pada interval 0 derajat kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 360, atau boleh antara X-nya 0 sampai 360 derajat. Pembahasan. Cara yang pertama yaitu dengan grafik. Jadi di soal nomor contoh ini saya akan memberikan dua cara, yaitu dengan cara grafik dan garis bilangan agar teman-teman bisa mengerti kedua-duanya. Dengan grafik, kita gunakan grafik dari Y sama dengan sin X untuk menyelidiki nilai X yang memenuhi. Nah, kalau menggunakan grafik, teman-teman sudah tahu grafik sin itu mulainya dari mana dan gelombangnya seperti apa. Lihat materi atau baca ulang di kelas 10. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini ada grafik sin. Artinya sin 0 nilainya 0, sin 30 nilainya setengah, sin 60 nilainya 0,87 atau setengah akar 2, setengah akar 3 maaf, sin 90 yang 1 dan sin sampai 360. Nanti kalau grafiknya cos beda lagi ya. Jadi jangan sampai ketukar. Kalau sin mulai dari 0, kalau cos mulai dari angka 1. Nah, kemudian lihat soalnya ada setengah. Lihat nilai sin yang bernilai setengah di mana? Nah, di sini dan di sini. Kita kasih tanda. Nah, sini dan di sini. Kemudian kita hasil karena dia tandanya kurang dari, berarti dia hasilnya ke bawah, bukan ke atas. Kalau ke atas kan lebih dari ya. Jadi ini kita hasil, ini kita hasil, kita hasil. Sehingga dari gambar kita bisa menyimpulkan penyelesaian dari pertidaksamaan trigonometris sin X kurang dari sama dengan setengah berada di interval 0 kurang dari sama dengan S kurang dari sama dengan 30. Nih, 0 sampai 30. Atau 150 sampai 360. Jadi seperti ini. X-nya antara 150 sampai 360. Nah, begitu. Udah ya. Cara grafik ini akan jauh lebih mudah jika teman-teman sudah memahaminya bagaimana cara menggambar grafik. Oke. Kalau sudah paham, kita lanjut ke cara yang kedua, yaitu dengan garis bilangan. Pertidaksamaan sin X kurang dari sama dengan setengah, kita ubah dulu menjadi persamaan, yaitu sin X sama setengah. Jadi, tanda pertidaksamaan ini kita ubah jadi persamaan dulu, sama setengah. Atau sin X min setengah sama dengan 0. Setengahnya pindah ruas ke kiri, ruas kanan jadi 0. Nah, kalau misalnya ini tidak ada bintang. Kemudian tentukan akar-akarnya. Akar-akar persamaan dari ini, sin X sama setengah adalah 30 derajat dan 150. Karena sin yang bernilai setengah itu ada dua yang positif, yaitu di kuadran 1 yaitu 30 derajat, di kuadran 2 yaitu 150 derajat. Jadi biasanya memang selalu ada dua ya, karena baik trigonometri, baik sin, cos maupun tangen pasti ada dua kuadran yang bernilai positif. Kemudian akar-akar ini kita letakkan pada garis bilangan. Kemudian kita tetapkan tanda plus atau min yang sesuai dengan sin X min setengah pada garis itu. Ya, seperti ini, 30 sama 150.
Ya, kita perlu mencantumkan 0 dan 360 karena ini adalah batas dari soalnya tadi. Ya, saya cantumkan. Kemudian, ini tanda min plus minnya dari mana? Nah, dari sini. Misalkan, kita anggap X-nya adalah 90 derajat. 90 di sini terletak di antara 30 sama 150. Nah, kita ganti. Sin 90 nilainya adalah 1. 1 dikurang 1 per 2 hasilnya adalah 1 per 2 atau setengah. 1 bernilai positif, jadi tulis angka positif di sini. Jika di sini tandanya positif, maka sebelahnya tandanya negatif, sebelahnya juga tandanya negatif. Jadi selalu selang-seling. Plus, min, plus, min, plus, min, dan seterusnya. Nah, gitu ya. Jadi, ganti-ganti tanda. Positif, negatif, positif. Nah, kemudian karena tanda ketidaksamaannya adalah kurang dari, sama dengannya yang soal ya, maka daerah yang memenuhi ketidaksamaan sin X kurang dari setengah adalah yang bertanda negatif. Nah, kita kasih tanda, karena tandanya kurang dari, berarti kita ambil yang tanda negatif, berarti di sini dan di sini. Berarti kesimpulannya, jawaban dari penyelesaian sin X kurang dari setengah adalah 0 kurang dari sama dengan S kurang dari sama 30 yang pertama ini, atau 150 kurang dari X kurang dari sama dengan 360 ini. Nah, begitu. Dan cara 1 maupun cara 2 sama-sama bisa dimengerti. Nah, sekarang teman-teman silakan kerjakan satu soal ini sebagai tugas atau latihan. Soalnya, tentukan penyelesaian dari ketidaksamaan trigonometri cos X lebih dari setengah pada interval 0 derajat kurang dari X kurang dari dan 360. Selesaikan dengan dua cara atau cara grafik dan dengan garis bilangan. Seperti yang contohkan tadi. Selamat mengerjakan, selamat menikmati. Silakan upload di Google Classroom. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.